Halo Sobat Utama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Utama Podcast episode 4. Wah, mungkin banyak nih teman-teman yang belum subscribe sekarang juga nih. Nah, mungkin balik lagi bersama gue Ayu. Mungkin nih teman-teman, Ayu kok sendiri ya. Dari kemarin bertiga, makin lama berdua, makin lama sendiri nih. Tapi nggak usah sedih ya, Besti. Ternyata hari ini perbincangan gue, teman apa ya? Maksudnya narasumber hari ini cukup luar biasa, yang benar-benar bukan cukup lagi, benar-benar luar biasa gitu. Yang dimana hari ini mau bahas tentang lulusan pendidikan bahasa mau jadi apa sih gitu. Jadi yang mau masuk sastra Inggris, sastra Indonesia, boleh nih simak video selengkapnya. Nah, mari kita sambut dulu ya. Buat narasumber hari ini kita kedatangan Ibu Siti Rodia. Halo, selamat datang Ibu, selamat bergabung. Terima kasih Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya Bu Siti, Bu Rodia apa gimana nih? Biasanya mahasiswa panggil saya Miss Dia. Miss Dia, mungkin Ayu ikutan ya Bu ya? Boleh, silakan. Miss Dia ya? Dengan senang hati. Oke, kalau Miss Dia berarti kan kedengarannya dari bahasa Inggris ya. Betul. Nah, Ibu sendiri memang dosen bahasa Inggris atau gimana nih Bu? Iya, betul. Di Universitas Tambajakakarsa saya mengajar di program studi pendidikan bahasa Inggris. Oh, gitu. Betul. Karena di Universitas Tambajakakarsa kita ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi FKIP namanya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di dalam fakultas ini kita ada 2 program studi. Jadi 2 program studi, yang pertama adalah program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang signifikan memang bahasanya, kedua bahasa itu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Begitu. Jadi saya kebetulan mengajarnya di program studi pendidikan bahasa Inggris. Oh, oke, menarik banget ya guys, kayak wah, belajar di sastra nih gitu kan, belajar tentang bahasa Inggris nih gitu. Karena kebetulan kalau misalkan kalau di sastra sendiri nih Bu, kalau sebenarnya jurusan sastra itu pendidikan itu apa yang kita pelajarin sih Bu di dalamnya gitu. Siap. Jadi kita punya 2 program studi tadi ya, program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kedua program studi ini memang berbeda, berbeda bahasanya, yang satu bahasa negara kita, bahasa Indonesia, yang satu bahasa asing, bahasa Inggris. Yang di pendidikan bahasa Inggris kebetulan tidak ada sastranya, jadi langsung pendidikan bahasa Inggris. Tapi itu tidak signifikan perbedaannya. Kedua program studi ini sama-sama ingin menghasilkan lulusan yang profesional dan berjiwa mandiri. Kalau yang di pendidikan bahasa Inggris berarti dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, dan yang di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berarti di bidang tersebut. Jadi keduanya ingin menghasilkan lulusan yang profesional di bidang bahasa, yang satu bahasa Indonesia, yang satu lagi di bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Oke. Nah, penasaran nih, sebenarnya Miss Dia, kalau misalkan prospek kerja dari lulusan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini sebenarnya mengarahnya kemana sih Miss Dia? Oke, jadi lulusan ya atau alumni, banyak banget sebetulnya peluangnya untuk alumni dari FKIP ini, yaitu dari program studi pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Masing-masing punya jalannya masing-masing, seperti kayak cinta ya, punya jalan masing-masing gitu ya. Jadi di pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan bahasa Indonesia, karena ada di bawah naungan FKIP, bagi mereka yang mau menjadi guru sudah pasti ada jalannya, gitu ya. Bagi yang mau jadi guru ya, sudah pasti ada jalannya, karena dari nama fakultas sudah jelas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di dalam kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa adalah kombinasi antara ilmu pendidikan, ilmu bahasa, dan ada sastranya juga ya, baik sastra Indonesia dan sastra Inggris begitu ya. Jadi paket komplit lah ya, dari bahasa dan sastra. Maka kemudian di lapangan kerja mereka bisa atau berpeluang mendapatkan atau berkarir di berbagai macam
bidang dengan bermodalkan kemampuan bahasa yang baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kalau dari pendidikan bahasa Inggris, selain menjadi guru, mereka juga bisa menjadi translator atau menjadi pemandu wisata atau pramu wisata, atau yang mau jauhan sedikit ke luar negeri misalnya, mereka bisa menjadi tour leader gitu ya. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Dan kebetulan kita di alumni FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mereka juga bekerja tidak hanya di industri-industri tertentu, maksudnya hanya satu industri saja di pendidikan saja misalnya, tapi mereka juga bekerja di perbankan dan lain-lain gitu ya. Sama juga di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mereka juga bisa menjadi guru dan yang paling menurut saya yang paling menarik saat ini adalah mereka sangat berpeluang menjadi guru BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Baru dengar tuh. Itu. Jadi BIPA ya, Bu ya. Guru BIPA. Sebetulnya guru BIPA bisa dari program studi apa saja ketika mereka kompeten dalam bidang bahasa Indonesia. Apalagi kalau misalkan dia punya kemampuan bahasa pengantarnya orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia itu dari negara apa, kemudian dia bisa bahasa sumber orang asing tersebut, itu maka akan lebih baik gitu ya. Jadi selain menjadi guru pendidikan bahasa Indonesia di segala level pendidikan ya, dari SD, SMP, SMA atau sanawiyah dan aliyah, mereka juga bisa bisa bekerja juga di berbagai macam bidang. Baru dengar ada BIPA guys. Menarik banget. Betul. Ya. Nah mungkin nih Bu, buat teman-teman nih yang baru lulus atau mungkin gap year yang bingung nih mau kuliah jurusan sastra Inggris atau sastra Indonesia, ada nggak sih Bu tips dan triknya nih kita buat ngejalanin kuliah di FKIP sendiri nih Bu gitu? Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin bukan hanya mereka yang mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia gitu ya. Saya juga waktu dulu jadi mahasiswa, belajar bahasa Inggris itu kan bahasa asing ya buat saya. Betul. Buat kita semua itu di Indonesia kan bahasa asing ya. Kita tidak diantarkan ke ilmu-ilmu yang kita pelajari itu dengan bahasa Inggris, tapi dengan bahasa Indonesia. Awalnya mungkin akan merasa asing karena memang bahasa asing gitu. Maka itu tumbuhkan rasa keingintahuan yang tinggi ketika kita ingin belajar bahasa Inggris ya. Misalnya bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dari rasa ingin tahu yang tinggi, walaupun kita tidak punya latar belakang yang banyak dengan dari bahasa Inggris, nggak apa-apa, maju aja, belajar aja bahasa Inggris. Menurut saya sekalipun langsung di tingkat universitas. Jadi you guys please come, you all most welcome here. Jadi siapa yang mau belajar bahasa Inggris yang merasa tidak punya background sama sekali atau tidak banyak background bahasa Inggrisnya, saya pikir tidak masalah. Karena di sini kita akan belajar bersama. Dari di kelas itu ya, bersama-sama saling melengkapi begitu, karena kan pembelajaran yang asyik itu kan di mana nanti hasilnya mereka atau mahasiswa bisa sama-sama bisa sama-sama. Kira-kira begitu. Nih penasaran nih Bu, kalau dari Miss Diahnya sendiri nih, Miss Diah kenapa bisa tertarik dengan bahasa Inggris nih? Dengan bahasa Inggris. Kenapa? Maksudnya itu kan termasuk bahasa asing ya Miss ya. Maksudnya kenapa nggak bahasa Mandarin? Kenapa nggak bahasa Indonesia gitu? Ya. Bahasa Inggris menurut saya memang bahasa yang sangat global ya, sangat global, sehingga dengan menguasai bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris sebagai salah satu saja bahasa asing yang sangat populer saat ini, itu sudah menjadi modal buat kita untuk bisa tidak hanya mengerjakan satu hal, tapi bisa beberapa hal, yang penting tetap fokus.
Itu Begitu. tips dan trik juga ya, Betul. tetap fokus juga Tetap ya fokus. buat ngejalanin mata kuliah Betul, yang ada ya. rangkaian pembelajaran dan pendidikan, jadi tetap fokus. Nah, kalau misalkan Bu, kan Ayu nih ya termasuk mungkin mahasiswa dulu yang termasuk kalau dibilang aduh nggak bakal bisa nih gue kayaknya bahasa Inggris gitu. Nah dulu SMA juga gitu Bu. Mungkin Ayu dulu SMA itu di RSBI kan, yang mungkin Betul. memang ada taraf internasionalnya. Nah mungkin sampai sejauh ini kita tuh pengen banget ngobrol dengan bahasa Inggris apa. Nah itu apakah menjadi satu kesulitan kita buat ikut pelajarannya nggak sih Bu, atau ikut mata kuliahnya nggak sih, atau memang di dalam pelajarannya itu memang kita bahasa Indonesia juga atau full in English gitu? Oh, oke. Jadi di dalam praktik pembelajarannya atau di dalam ruang pembelajarannya kita bisa mix and match gitu ya. Oke. Jadi bisa diantarkan dengan bahasa Indonesia lalu dicampur dengan bahasa Inggris, tergantung mungkin pada mata kuliah yang sedang diampu atau yang sedang diajarkan oleh dosen ya. Jadi jangan merasa kita tidak bisa duluan. Yang penting kita merasa mau duluan bisa bahasa Inggris, nanti kemudian sambil berjalan kita belajar. Begitu. Jadi bukan Ayu saja yang merasa begitu ya. Ada juga mahasiswa yang merasa awalnya masih bisa menyesuaikan. Lama-lama kok masih belum ada magnetnya gitu ya. Tapi kita terus motivasi bahwa belajar bahasa asing memang bertahap. Bahasa Inggris memang bertahap. Jangankan belajar bahasa asing ya, belajar bahasa Indonesia juga. Betul. Iya kan? KBBI kan tebal tuh ya. Banget. Hafal nggak kita Itu semua? juga Kan nggak hafal kan? Apalagi yang bahasa asing ya, Miss ya. Jadi bahasa Indonesia kita belajar, bahasa Inggris juga belajar. Bagaimana caranya supaya kedua bahasa itu bisa kita aplikasikan. Kan ada semboyan. Ayu pernah dengar nggak nih ada semboyan? Gimana Bu? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu kuncinya. Baru denger. Ya, jadi itu kuncinya tuh, bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita. Jadi harus kita utamakan. Maka itu pemerintah kita terus menghimbau terutama di tempat-tempat publik ya untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga bahasa kita menjadi bahasa utama di negara kita sendiri ya. Jadi tuan rumah di negara sendiri. Nah, kemudian bahasa daerah, kita punya lebih dari 700-an bahasa daerah ya, dari puluhan provinsi di Indonesia. Itu juga perlu kita lestarikan. Dan selain itu, karena kita juga berkomunikasi tidak hanya di nasional, tapi kita juga berkesempatan untuk berinteraksi secara internasional dengan bahasa global, maka itu kita perlu menguasai bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris lancar Bu kalau di Kemang. Enggak ya, yang which-an ya. Itu masuk bahasa enggak tuh? Masuk dong. Enggak ya, kalau bahasa Kemang beda ya. Itu namanya dalam sosiolinguistik namanya code switch and code mix. Baru tahu lagi tuh ternyata beneran ada bahasa ya. Betul. Jadi kita bisa campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, atau kita switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Berarti nggak salah tuh ya anak-anak. Benar ya. Semangat guys. Which is bener ya. Itu adanya di kajian sosiolinguistik. Oke. Nah itu ternyata mata kuliahnya guys. Betul. Ayu pernah nonton kan? Ada tayangan televisi yang hostnya itu campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kadang satu kata ke kata yang lain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau dari satu kalimat ke kalimat yang lain diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu namanya praktik code switching dan code mixing. Itu memang ada mata kuliahnya. Itu memang ada kajiannya di sosiolinguistik, dan itu ada temanya di dalam sosiolinguistik. Jadi banyak juga penelitian yang menarik yang berkaitan tentang itu. Karena nanti akan melihat apakah itu efektif atau tidak, apakah semua orang mengerti atau tidak dengan host menggunakan bahasa campur-campur Inggris dan Indonesia, ataukah dia
bisa menyesuaikan dengan audiensnya. Oke. Malah Ayu pikir justru kayak itu berdampak negatif nggak sih? Malah yang kayak ya udah orang Indonesia kenapa dicampur-campur sih gitu. Oh ternyata memang ada kajian itu sendiri ya Bu Betul, ya. betul. Oh, Jadi oke. memang bisa bisa dikondisikan begitu ya. Di mana kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, dan temanya apa. Sehingga apa yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan ketika kita misalkan berbicara dengan orang yang sama-sama berbahasa Indonesia, maka berbicara dengan bahasa Indonesia. Itu kan yang dinamakan dengan tepat gitu ya. Ketika kita berbicara dengan orang asing misalnya, ketika kita menjadi tour guide misalnya ya, tadi kan ada tuh karir, salah satu peluang profesi yang bisa yang bisa digeluti oleh lulusan kita, yaitu menjadi tour guide. Ketika mereka memandu wisatawan asing dari Eropa atau dari Amerika, atau mereka yang berbahasa Inggris, disitulah peran mereka untuk bisa berbahasa Inggris. Oke. Nah, kalau misalkan di Universitas Taman-Jagakarsa ini sendiri Bu, kalau lulus itu gelarnya apa Bu biasanya kalau FKIP sendiri ya? Apakah SPD atau memang mengikuti gimana Bu? Siap. Jadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kedua-duanya mempunyai gelar sarjana pendidikan yang disingkat SPD. Oke. Nah, kalau untuk alumninya sendiri nih Bu, kira-kira mungkin buat jadi apa ya, acuan teman-teman juga nih, ada nggak sih Bu alumni yang memang success story-nya seperti apa di FKIP sendiri gitu? Betul. Sementara ini memang kita masih mengumpulkan data dari tracer study yang sedang kita update ya datanya. Tapi sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwa ada beberapa alumni kita yang tadi tidak hanya menjadi guru, ketika kembali mereka ke hometown, ke kampung halaman ya masing-masing, mereka juga yang di daerah Jakarta itu mereka ada juga yang bekerja di perbankan. Jadi sempat juga saya ngikutin IG-nya salah satu alumninya, itu dia bekerja di salah satu alumni kita ya, bekerja di salah satu bank. Kemudian dia berprestasi di bank tersebut dan sempat mengikuti kalau kita bilang tuh kayak got talent gitu ya di internal bank itu. Jadi menurut saya itu prestasi yang luar biasa buat dia. Selain juga kami dengar kabar juga ada alumni kita yang menjadi pegawai negeri sipil. Oke. Malah justru memang kan kalau di Universitas Taman-Jagakarsa ini memang mahasiswanya beragam ya Bu ya. Ada yang dari seberang, dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan, macam-macam ya Bu ya. Betul, alumni mahasiswa kita, sehingga alumni kita juga berasal dari Sabang sampai Merauke. Betul. Ngerasa banget sih punya temen tuh bener-bener dari ujung ke ujung tuh ada di kelas sebenarnya. Betul sekali. Jadi bukan tidak ada tantangannya belajar bahasa Inggris dan belajar bahasa Indonesia. Semua pasti belajar apapun, belajar bidang ilmu apapun ada tantangannya. Termasuk dalam berkomunikasi. Jadi kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris, walaupun merasa belum pernah atau belum mapan bahasa Inggrisnya, belum kompeten, nggak apa-apa, maju aja gitu. Karena kan kita belajar sambil salah nggak apa-apa. Gitu, namanya belajar ya Bu ya. Iya betul. Bu Datu Miss. Gak apa-apa. Iya. Nah kalau misalkan di Taman sendiri nih Bu, kalau misalkan yang sudah semester akhir gitu, itu ada magang nggak sih biasanya atau praktek kerja lapangannya sendiri? Di kedua prodi kita, keduanya memang di semester 7 ada yang disebut dengan praktek pengalaman lapangan atau PPL. Biasanya ini adalah waktu yang digunakan oleh mahasiswa semester 7 untuk praktik mengajar di sekolah. Gitu. Jadi memang kita berikan waktu mereka untuk bisa mempraktikkan kemampuan atau kompetensi mengajarnya di sekolah untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, bersosialisasi dengan lingkungan sekolah, mulai mengenal lingkungan sekolah gitu. Jadi ada praktik pengalaman lapangan.
langsung mereka diberikan kesempatan oleh sekolah, biasanya setelah observasi awal itu diberikan jam untuk mengajar langsung anak-anak. Gitu. Ini sebenarnya pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa untuk calon guru ya, khususnya yang mau menjadi guru di sekolah. Gitu. Jadi ini adalah kesempatan awal buat mereka bisa latihan, menempa diri, mungkin tidak langsung serta-merta menjadi guru yang profesional gitu ya, tapi paling tidak belajar nambah jam terbang ya Bu ya. Betul, belajar mengenal lingkungan sekolah bagaimana, kemudian bagaimana berinteraksi dengan guru-guru, bagaimana mereka meneladani guru-guru, kemudian bagaimana juga berinteraksi dengan siswa dan siswi di sekolah. Ih guys, seperti menarik banget gak sih pembahasannya sama Miss Diah ini? Menarik dong. Jadi belajar di program studi pendidikan bahasa itu selain punya tantangan, setelah menghadapi tantangan dan sukses menghadapi tantangan kuliahnya, itu akan sukses juga di dunia kerjanya. Betul guys. Jadi nggak mungkin ada yang mulus-mulus aja ya betul. Bu ya, setiap keberhasilan. Catat betul. Guys. Betul. Jadi karena tadi kita punya visi menghasilkan lulusan yang profesional dan berjiwa mandiri di pendidikan bahasa. Kita highlight dari kata berjiwa mandiri. Jadi selain mereka nanti bisa bekerja di lembaga-lembaga atau bersaing di dunia industri, mereka juga bisa menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Jadi salah satunya mereka juga bisa membuat lembaga kursus bahasa. Bisa. Jadi salah satunya adalah lembaga kursus bahasa Inggris. Kita juga pernah dengar, mendapat informasi bahwa ada alumni kita yang berhasil membuat lembaga kursus bahasa Inggris dan banyak peminatnya. Paling tidak di sekitar daerah rumahnya gitu ya. Jadi tidak hanya dia yang mengajar, dia juga bisa mengajak teman-temannya mengajar gitu. Betul. Mungkin juga lintas universitas bisa mengajar di lembaganya. Itu yang kita sebut berjiwa profesional, lulusan yang profesional dan berjiwa mandiri. Guys, udah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja daftar nih di FKIP Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di Universitas Tamajagakarsa ya Miss Diah ya. Siap, kita siap. Siap dengan ketemu Miss Diah yang super cantik ini ya. Yang cantik bisa diayomi. Betul, ayu cantiknya nih. Kalau cewek gitu ya, kayak main puji-pujian, enggak cantik, enggak cantik. Sama-sama cantik kan ya, karena perempuan ya. Karena sama-sama perempuan. Kalau di belakang, dia mah gitu-gitu ya Bu. Enggak dong. Enggak ya. Oke nih guys, udah di penghujung acara nih. Nah mungkin buat teman-teman yang belum subscribe sekarang juga, dan komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman nih. Nah jangan lupa juga follow Instagram di @utama_jagakarsa_official gitu. Nah Miss Diah nih udah di akhir penghujung. Aku yang thank you banget nih Miss sama-sama Diah sudah mampir ke Utama Podcast. Terima kasih, saya juga mewakili segenap yang ada di FKIP, terutama Ibu Dekan, mengucapkan terima kasih sudah mengundang kita ke sini. Mudah-mudahan ini berkesan dan bisa mengajak semua yang mau belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Silahkan masuk ke Universitas Tamajagakarsa. Insya Allah ketemu dengan saya, nanti ketemu dengan Ibu Ayu juga gitu ya. Tapi saya cuma mondar-mandir belajar. Bukan ngajar ya. Sama-sama belajar dan beraktivitas. Karena kita juga punya English Club juga di sini. Oh betul, UKM gitu ya. UKM English Club. Betul. Nah mungkin itu aja dari kita ya Bu ya. Terima kasih banyak. Dulu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.